MNC Peduli berkomitmen mencerdaskan anak bangsa melalui dunia literasi dengan membagikan buku bacaan ke anak-anak Indonesia. Kontribusi MNC Peduli menyalurkan buku bacaan ke berbagai daerah Nusantara, termasuk diantaranya Kabupaten Lumajang mendapat apresiasi dari Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintahan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Peduli terhadap literasi di Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan kami berharap kerjasama ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi terus kita tingkatkan dalam semua hal, tidak hanya soal kebencanaan saja, tetapi semua aspek terkait dengan kemajuan pembangunan di Kabupaten Lumajang. Sangat terima kasih sekali pada pemerintah Kabupaten Lumajang yang telah memberikan apresiasi kepada MNC Peduli, MNC Group atas apa yang telah kita berikan di sini. Sejumlah rumah baca di Kabupaten Lumajang mendapat bantuan alat perpustakaan maupun buku bacaan dari MNC Peduli. Dalam kesempatan ini, MNC Peduli juga menyerahkan ratusan buku bacaan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang. MNC Peduli ini punya satu misi dengan kami di perpustakaan dalam rangka meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Ini saya mengenal Perpustakaan Lumajang. Pertama, ikut lomba-lomba mendongeng yang diadakan sama Perpustakaan Lumajang. Saya lebih suka bentuk motivasi, terus cerita-cerita sejarah. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, lebih dari 16.000 anak dan 100 taman baca di sejumlah daerah di Indonesia telah menerima manfaatnya, termasuk anak-anak di Kabupaten Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Jemaah calon haji dari embarkasi JKS 05 Bekasi meninggal setelah dirawat 2 hari di Rumah Sakit King Faisal, Makkah, Arab Saudi. Usai disolatkan di Masjidil Haram, jenazah jemaah calon haji dari embarkasi JKS 05 Bekasi, Sumardi Sumar Daryu, langsung ditandu menuju mobil khusus pengangkut jenazah. Dengan menerobos kerumunan ribuan jemaah, mobil bak terbuka ini akhirnya sampai ke terminal ambulans untuk kemudian diantar ke pemakaman Seraya yang terletak sekitar 20 km dari Masjidil Haram. Menurut tim kesehatan, korban sempat dirawat dan meninggal dunia akibat penyakit darah tinggi yang dideritanya. Jadi sebelumnya almarhum itu dirawat di rumah sakit mana tuh? Sebelumnya almarhum dirawat di rumah sakit King Faisal Hospital sekitar mungkin 24 jam. Pada saat kita bawa ke IGD, kondisinya memang makin lama makin disorientasi. Berangkat sama siapa, Pak? Berangkat bertiga. Ya. Mbah itu. Terakhir ngobrol sama almarhum kapan? Dari hari Jumat. Hari Jumat. Pagi. Sudah berapa hari almarhum dirawat di rumah sakit? 2 hari. 2 hari. Ya, moga-moga diterima sisi Allah. Hingga saat ini jumlah jemaah calon haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci sebanyak 48 orang. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Dalam rangkaian ibadah haji, para jemaah akan melakukan salat sunnah 2 rakaat usai melakukan tawaf. Pelaksanaan salat sunnah tawaf itu dianjurkan untuk dilakukan di belakang makam Nabi Ibrahim. Puncak haji akan dihadiri oleh jutaan umat muslim, sehingga lokasi tawaf pun biasanya akan menjadi cukup padat. Setelah melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali putaran, jemaah calon haji menjalankan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. 2 rakaat sholat itu memiliki pahala yang besar bagi jemaah calon haji yang melaksanakannya. Amalan ini disunahkan berlandaskan salah satu hadis Nabi. Dalam kondisi kesehatan fisik jemaah calon haji yang normal dan situasi Masjidil Haram yang tidak berdesak-desakan, sebaiknya jemaah calon haji melaksanakan sholat sunnah tawaf tepat di belakang makam Nabi Ibrahim. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat merupakan ibadah sunnah. Namun jika tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengurangi pahala ibadah haji selama di Tanah Suci. Ibadah hajinya juga
Dan untuk mengupdate kondisi jemaah calon haji Indonesia, kami sudah terhubung dengan rekan kami Ahmad Tasori di Mekah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum Tasori, bagaimana kondisi saat ini jemaah calon haji di sana? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Davi dan pemirsa di tanah air. Selamat sore waktu Jakarta dan selamat siang waktu Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwa kondisi jemaah calon haji Indonesia yang sudah tiba di kota Mekah saat ini berjumlah sebanyak 95.194 jemaah atau sekitar 250 kloter itu sudah sampai ke kota suci Mekah. Pada umumnya mereka yang sudah tiba di kota Mekah, baik itu yang dari tanah air maupun yang dari kota Madinah, mereka langsung melakukan umroh wajib atau umroh kudum yang merupakan bagian dari rangkaian ibadah haji. Dapat kami informasikan bahwa saat ini cuaca di kota Mekah cukup terik, di mana kisaran pada siang hari seperti saat ini kami laporkan bahwa sudah mencapai suhu sekitar 42 hingga 45 derajat Celcius. Oleh karena itu, panitia penyelenggara ibadah haji, khususnya yang berada di Dakar Mekah, selalu memberikan himbauan kepada para jemaah agar tetap menjaga kesehatan. Mengingat puncak haji pada 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah masih cukup relatif lama. Oleh karena itu, para jemaah dihimbau agar tetap menjaga kesehatan. Dapat kami informasikan pula dari data Sistem Informasi dan Komputer Haji Terpadu atau SISKOHAT, saat ini jumlah jemaah yang ada di kota Mekah terdapat sebanyak 22 jemaah telah wafat atau syahid di tanah suci. Adapun total keseluruhan sebanyak 49 jemaah dinyatakan wafat, baik itu yang di Mekah maupun yang di Madinah. Davi. Baik, terima kasih Ahmad Tasori melaporkan langsung dari Makkah, Arab Saudi. Selamat sore, sehat selalu. Pemirsa, kini jemaah calon haji bisa melaporkan keluhan melalui aplikasi Jemaah Lapor Gusmen. Laporan yang masuk akan langsung dimonitor oleh Menteri Agama. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Lewat aplikasi Jemaah Lapor Gusmen, para jemaah calon haji bisa melaporkan keluhan dan permasalahan yang dialami seputar pelayanan haji. Seluruh laporan tersebut akan dimonitor langsung oleh Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Nah, di mana jemaah bisa melaporkan secara spesifik. Itu tadi sektor layanannya apa saja, terus yang kedua kejadiannya di mana. Kejadiannya di mana, di Makkah, Madinah, atau nanti di Arafah, Musdalifah, ataupun di Mina. Kemudian di sektor mana secara spesifik, terus kemudian jemaah menyebutkan kloternya sehingga kita bisa merespons secara cepat. Kemudian respon secara cepat itu bisa yang bersifat temporer, kita selesaikan karena dia masalahnya memang tangani cepat dan kemudian setelah itu masalah selesai, atau masalah itu bisa kita selesaikan secara sistem. Di aplikasi Jemaah Lapor Gusmen, jemaah calon haji diminta mengisi biodata dan beberapa poin pertanyaan serta permasalahan.